Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada seminar kualitas 19, saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Retensi dan Inovasi Fonologis Proto-Austronesia terhadap Bahasa Mbojo. Adapun latar belakang tulisan ini yang pertama itu adalah Proto-bahasa Austronesia. Seperti yang diketahui, Proto-bahasa Austronesia itu merupakan salah satu bahasa purba dari bahasa-bahasa turunan wilayah Austronesia, termasuk bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, salah satu bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan juga termasuk dari rumpun Austronesia itu adalah bahasa Mbojo. Bahasa Mbojo itu bisa disebut juga dengan bahasa Bima. Jadi bahasa Mbojo atau bahasa Bima ini merupakan salah satu bahasa dari rumpun Austronesia yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, oleh karena bahasa Mbojo itu sebagai salah satu rumpun Austronesia, bahasa Mbojo ini pasti memiliki persamaan atau perubahan atau perbedaan baik dari segi bentuk fonologisnya, leksikonnya maupun gramatikalnya. Nah, namun dari ketiga bentuk ini, di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit dari segi tataran atau bentuk fonologisnya. Nah, jadi tataran fonologi itu merupakan aspek yang paling sensitif untuk berubah dan dilacak dengan cara membandingkan bentuk proto dengan bahasa turunannya. Nanti yang akan saya coba kulik di sini itu membandingkan proto Austronesia terhadap bahasa turunannya, yaitu bahasa Mbojo. Nah, oleh karena itu di sini pada tulisan kali ini dan kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait retensi, inovasi, fonologi span pada bahasa Mbojo. Nah, apa sih definisi dari retensi atau inovasi itu? Mungkin teman-teman juga bertanya di judul, atau mungkin orang yang nonton ini di luar dari linguistik. Jadi akan saya jelaskan, retensi itu bisa disebut juga persamaan atau pertahanan yang muncul dalam bahasa sekarang atau nanti bahasa Mbojo disebabkan oleh pewarisan bahasa protonya. Jadi fonem apa saja sih yang bertahan dari Proto Austronesia atau bahasa purba itu terhadap bahasa sekarang, seperti itu. Selanjutnya untuk inovasi itu bisa disebut juga dengan perubahan. Jadi perubahan yang disebabkan oleh masuknya unsur-unsur dari luar yang memberikan variasi dalam bahasa tersebut atau bahasa sekarang. Jadi memang inovasi itu berbanding terbalik dengan retensi. Kalau retensi itu persamaan atau pertahanan, inovasi itu adalah perubahan. Jadi di sini kita lihat apa saja fonem yang bertahan dan apa saja fonem yang terjadinya inovasi, seperti itu. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas itu yang pertama adalah bagaimanakah retensi fonologi span pada bahasa Mbojo. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah inovasi fonologi span pada bahasa Mbojo. Nah, kajian pustaka di sini saya menggunakan 4 penelitian relevan yang terkait dengan bahasa Bima dan tentunya retensi dan inovasi. Jadi mulai dari penelitian Haris tahun 1995 terkait isolek-isolek di Kecamatan Wawo. Selanjutnya ada penelitian dari Samsudin tahun 1996 terkait tentang kekerabatan bahasa Bima Sumba. Kemudian ada penelitian Toha dari tahun 2016 itu terkait retensi dan inovasi fonologis proto bahasa Melayu pada bahasa Melayu Tamiang. Selanjutnya ada penelitian yang paling baru yaitu Wahid MHF terkait kekerabatan dan bukti fonologis pembeda isolek-isolek Mbojo dan isolek Wawo di Bima. Nah, kita lanjut kepada bagian landasan teori. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat di slide itu sudah tertera ada fonem pan yang terdapat di slide. Itu ada 4 fonem vokal dan 25 fonem konsonan. Jadi pan itu memiliki fonem vokal, diantaranya ada I, ada U, ada A, dan ada E. Dan setiap fonem atau fonem tersebut mengalami dapat muncul di
setiap posisi atau posisi awal, tengah, dan akhir. Nah, kemudian untuk fonem konsonan PAN itu terdapat 25 fonem konsonan. Nah, di situ yang sudah teman-teman lihat ada P, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya ada fonem Basambojo. Nah, dalam Basambojo ini terdapat terdiri di atas 6 vokal dan 28 konsonan. Seperti yang sudah tertera di sini, 6 vokal Basambojo ada I, ada E, dan ada O, U, dan O. Sedangkan untuk fonem konsonan ada P, B, dan seterusnya. Kemudian ada gugus konsonan juga, ada MP, MB, NT, dan seterusnya. Nah, untuk fonem vokal Basambojo itu memiliki distribusi fonem lengkap, yaitu awal, tengah, dan akhir. Sedangkan untuk konsonan itu hanya memiliki distribusi awal dan tengah, dikarenakan dalam Basambojo itu tidak terdapat konsonan pada akhir kata. Jadi distribusi yang terdapat pada Basambojo hanya awal dan tengah saja. Selanjutnya kita akan beralih kepada landasan teori terkait kaidah-kaidah inovasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kaidah inovasi atau inovasi itu adalah perubahan fonem proto terhadap bahasa turunannya atau bahasa sekarang. Nah, adapun inovasi fonologis itu ada yang bersifat teratur atau yang disebut juga primer, maupun tidak teratur atau disebut juga dengan inovasi sekunder. Nah, inovasi-inovasi tersebut dapat berwujud, yang pertama ada inovasi dari satu fonem menjadi fonem yang lain. Kemudian terdapat pelesapan atau penghilangan fonem pada awal kata, tengah kata, atau akhir kata, atau disebut juga dengan aferesis, apokop, sinkop. Kemudian sebaliknya ada penambahan fonem yang terdiri atas protesis, epentesis, dan paragok. Nah, selanjutnya ada perengkahan atau disebut juga dengan split, peleburan atau disebut juga dengan merger, kemudian ada asimilasi, disimilasi, metatesis, dan terakhir ada kontraksi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan apa sih inovasi primer dan sekunder itu. Jadi di sini saya mengutip dua pendapat, ada Santoso dan Nantila, yang mana dua pendapat tersebut sama-sama memberikan pendapat yang sama terkait definisi inovasi primer, yaitu merupakan inovasi yang berupa perubahan bunyi yang bersifat teratur atau yang mengalami korespondensi. Sedangkan untuk inovasi sekunder itu merupakan perubahan-perubahan bunyi yang bersifat tidak teratur atau sporadis. Jadi kebalikan dari inovasi primer itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit metode apa saja yang saya gunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Yang pertama, pengumpulan data itu saya menggunakan dua metode, yaitu ada metode simak dan metode cakap. Di sini metode simak itu saya menggunakan teknik bebas libat cakap dan teknik dasar catat. Selanjutnya metode cakap itu saya menggunakan teknik dasar pancing atau melakukan wawancara atau interview terhadap informan dengan teknik bawaannya ada catat dan rekam. Selanjutnya untuk metode analisis saya menggunakan dua metode. Di sini saya itu ada yang pertama metode inovasi, saya mengutip pendapat dari Masun 2015. Ini sebenarnya Masun itu menyebutnya dengan metode inovasi bersama. Jadi metode tersebut yaitu mengelompokkan bahasa turunan ke dalam suatu kelompok. Jadi nanti setelah diturunkan dan dikelompokkan dalam satu kelompok, kemudian dilihat inovasi yang terjadi antara bahasa-bahasa yang ada di kelompok tersebut. Selanjutnya metode komparatif. Nah, di sini metode komparatif itu merekonstruksi anasir warisan fonem dari tingkat yang lebih tinggi atau PAN ke tingkat yang lebih rendah atau Basambojo. Jadi di sini saya melakukan komparasi fonem dengan membandingkan kosakata dari Proto-Austronesia dan kosakata yang sudah saya kumpulkan dalam Basambojo. Setelah itu saya lihat apa saja sih inovasi atau retensi fonem yang terjadi antara PAN dan Basambojo. Selanjutnya untuk penyajian data itu saya menggunakan dua metode, yaitu metode formal dan non formal.
Nah, selanjutnya kita beralih kepada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama itu ada retensi vokal PAN pada bahasa Sembojo. Seperti yang tertera pada tabel yang ada di slide, itu ada 4 protofonem vokal PAN yang mengalami retensi pada bahasa Sembojo, dan retensi yang terjadi itu ada pada posisi awal, tengah, dan akhir. Nah, kecuali pada fonem E dalam bahasa Bojo itu hanya muncul pada posisi tengah dan posisi akhir. Seperti itu. Selanjutnya, retensi konsonan PAN pada bahasa Bojo. Seperti yang terlihat di slide, itu ada 11 fonem konsonan, itu ada P dan B, T, K, dan seterusnya. Jadi fonem-fonem tersebut itu mengalami retensi pada fonem bahasa Bojo. Nah, retensi yang terjadi itu terjadi pada posisi awal dan posisi tengah. Sekali lagi saya ulang, karena bahasa Bojo itu tidak mengalami distribusi konsonan pada akhir kata, jadi retensi yang terjadi hanya pada posisi awal dan tengah saja. Nah, ini kecuali pada ada 2 fonem konsonan, yaitu fonem R dan fonem W. Di sini fonem R hanya mengalami retensi pada posisi tengah, sedangkan untuk fonem W hanya mengalami retensi pada posisi awal. Selanjutnya kita beralih kepada inovasi. Di sini saya akan menjelaskan data-data yang mengalami inovasi primer dan data-data yang mengalami inovasi sekunder. Pertama adalah inovasi substitusi. Nah, inovasi substitusi seperti yang sudah saya bold, di situ ada fonem apicoalveolar tak bersuara protofonem T yang mengalami inovasi menjadi fonem konsonan apicodental hambat bersuara, itu fonem D yang mengalami inovasi menjadi pada posisi awal dan posisi tengah. Nah, selanjutnya untuk inovasi sekunder itu terdapat 5 inovasi. Ada inovasi split, merger, lenisi, aferesis, dan epenthesis. Nah, untuk yang pertama adalah inovasi split. Jadi inovasi split yang terjadi pada PAN terhadap bahasa Bojo itu ada fonem B, T, dan D mengalami inovasi menjadi deret konsonan MB, MT, ND, dan diftong A. Di situ terlihat bahwa inovasi terjadi pada awal kata dan tengah kata dan akhir kata. Selanjutnya ada inovasi merger. Di sini terdapat 2 data, dan 2 tersebut ada fonem MP berinovasi menjadi fonem P, kemudian fonem K deret deret konsonan KW menjadi berinovasi menjadi fonem K. Jadi inovasi yang terjadi di situ terdapat pada tengah kata dan awal kata. Selanjutnya inovasi lenisi. Jadi inovasi lenisi itu perlu diketahui bahwa inovasi yang terjadi pada vokal kuat menjadi vokal lemah. Jadi B dan P di sini itu dikategorikan sebagai vokal yang kuat, sedangkan untuk W dan F itu dikategorikan sebagai konsonan atau konsonan yang lemah. Nah, untuk inovasinya itu sendiri terjadi pada awal kata, dan untuk pada gloss apu dan yang berinovasi menjadi avi di sini berinovasi pada posisi tengah kata. Selanjutnya inovasi aferesis dan apenthesis. Nah, inovasi aferesis itu berupa penghilangan fonem proto terhadap fonem turunannya. Jadi fonem PAN itu berinovasi atau lesap, terjadinya perubahan lesap terhadap bahasa Bojo. Di situ terlihat bahwa fonem K, fonem T, dan fonem K lagi itu mengalami lesapan pada bahasa Bojo, jadi muncul sebagai zero. Selanjutnya inovasi apenthesis. Nah, apenthesis itu terdapat ada 1 data di sini yang ditemukan. Di inovasi apenthesis itu berupa penambahan bunyi H pada bahasa turunan atau penambahan fonem pada bahasa turunan. Di sini
pada pan itu muncul sebagai zero, sedangkan pada bahasa Bojo itu penambahan vokal H. Jadi, nah itu tadi penjelasan atau hasil tulisan yang sudah saya paparkan, mulai dari retensi vokal dan konsonan, kemudian inovasi vokal dan konsonan. Jadi di sini saya akan sedikit menyimpulkan hasil yang sudah saya teliti dan sudah saya tulis dan sudah saya presentasikan juga. Itu yang pertama ada beberapa fonem pan yang mengalami retensi pada bahasa Bojo, itu diantaranya ada fonem I, U, A, P, B, T, K, dan seterusnya seperti yang tertera di slide. Dan fonem-fonem tersebut itu mengalami retensi pada setiap posisi. Selanjutnya kesimpulan yang kedua itu ada inovasi yang terjadi pada Proto-Austronesia terhadap bahasa Bojo, yaitu ada berupa inovasi substitusi, yaitu ada fonem T berinovasi menjadi fonem D, kemudian inovasi substitusi L terhadap R, kemudian K menjadi H, kemudian inovasi split itu ada MB berinovasi menjadi fonem T menjadi NT, D menjadi ND, A menjadi UA, kemudian inovasi merger fonem MP menjadi P, KW menjadi K, kemudian inovasi lenisia ada B menjadi fonem W dan P menjadi fonem F. Nah, inovasi aperesis yaitu fonem Proto-Austronesia K mengalami penghilangan bunyi pada bahasa Bojo, yaitu muncul sebagai zero, dan T juga muncul sebagai zero pada bahasa Bojo. Selanjutnya ada inovasi terakhir adalah inovasi apentesis, yaitu penambahan bunyi H pada bahasa Bojo. Nah, itu tadi dan presentasi dari saya terkait retensi dan inovasi Proto-Austronesia terhadap bahasa Bojo yang sudah saya paparkan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.